Ketika kehendak kita diselaraskan dengan kehendaknya Tuhan. Ketika kita mau tunduk kepada apa yang menjadi kata firman Tuhan daripada apa kata situasi kita. Ketaatan itu ketika kita mengatakan yes kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah bicara tentang kita melakukan exactly seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ketaatan membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin. It's so good, so good. Good morning, Shalom. Welcome buat setiap saudara pada pagi hari ini, terkhususnya buat saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah GKS Balikpapan. So di sepanjang bulan Maret ini, tadi sudah diumumkan bahwa di bulan ini, di bulan dimana biasa setiap tahunnya kita ada minggu dimana ada Paskah berada, kita mengadakan yang namanya Excellent Sacrifice. Artinya bahwa excellent sacrifice itu adalah respon di mana kita kepada pengorbanan yang telah Yesus kerjakan buat setiap kita. Kita tahu bahwa pengorbanan Yesus itu excellence luar biasa. Dan inilah momen buat setiap kita, bukan hanya kita menerima begitu saja, tetapi juga kita bisa memberikan yang terbaik. Untuk apa? Untuk meresponi apa yang telah Tuhan kerjakan buat hidup kita. Pastor, saya sudah memberikan perpuluhan setiap bulannya. Saya mau katakan sama saudara, saya dan istri saya juga melakukannya dengan sama. Tetapi kami juga memberikan excellent sacrifice di setiap tahunnya dengan penuh dengan sukacita. Amin. Setiap tahunnya kita, terutama saya, dikejutkan dengan banyaknya orang yang generous, yang mereka yang menabur. Orang yang justru bukan jemaat, mereka yang bukan adalah orang percaya malah bahkan, tapi mereka memberi persembahan excellent sacrifice dan jumlahnya nggak sedikit. Dan kemarin saya bagikan di team building night bahwa very grateful. Kalau saudara nanya, ini pada akhirnya persembahan ini untuk apa? Karena persembahan ini kita akan gunakan untuk dana pembangunan gereja dan pengembangan gereja tentunya. Saya membagikan kemarin di TBN buat para builders and leaders bahwa kita sebagai anak Tuhan ini jangan jadi orang yang cuma take. Tapi kita didesain untuk become a giver. Generous giver. Katakan amin. Di 29 Maret ini kita akan merayakan Jumat Agung. So karena ini adalah big day, big event buat kita. Pastikan saudara registrasi. Karena kita perlu tahu jumlah orang yang hadir berapa banyak. Karena jangan sampai jumlahnya melebihi daripada kapasitas yang ada di dalam ruangan ini. Karena kayak seperti Natal gitu ya. Kita kalau perayaan Natal ini bisa double. Jumlahnya 2 kali lipat dari yang hadir pada pagi hari ini. Saya nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada kuasa kebangkitan. Kalau udah Natal, Paskah, jumlah orang Kristen itu yang ke gereja ibadah bertambah 2 kali lipat. Makanya orang bilang Kristen napas. Natal dan Paskah baru muncul. Dan saya harap itu bukan kamu. Coba ngomong kanan kirimu, saya harap itu bukan kamu. Nah, sebagai gereja kita mau lebih serius merayakan Paskah. Saya bagikan bahwa kita harus merayakan Paskah dengan lebih hikmat, lebih dengan penuh pengagungan, dengan kemuliaan dan keseriusan tentang apa yang Yesus kerjakan buat setiap kita. Karena saya digerakkan bahwa we have to back to the basic of Christianity, dasar atau basic dari kekristenan, yaitu apa? Kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Kemarin saya bagikan di grup, saya bilang kalau tanpa kematian dan kebangkitan Yesus kita hanyalah pendosa, kita hanyalah sampah, kita adalah orang yang nggak punya tujuan hidup.
Kita adalah orang yang terhilang. Kita adalah orang yang gak punya pengharapan. Tapi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bangkit di hari yang ketiga, dan kita percaya akan hal itu, justru kita jadi punya hidup yang baru. Kita dosa kita diampuni, kita punya pengharapan, kita punya tujuan, kita punya purpose dalam hidup kita. Dan saya mau supaya setiap kita, jemaat GKI Balikpapan, jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang enteng, yang ringan-ringan, yang tanpa bobot. Tapi kita mau supaya kita serius dalam, bahkan lebih serius lagi untuk menyambut Paskah ini. Katakan amin. Sudah siap menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini? Mari keluarkan catatan saudara. Di dalam gereja ini kita punya satu culture, satu budaya untuk kita boleh mencatat setiap pesan Tuhan. Minggu lalu Pastor Andri bilang, kenapa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Karena dia lupa nyatet apa yang Tuhan katakan buat dia. Dibilang jangan makan buah terlarang, dia makan juga. Lupa nyatet rupanya dia. Nah, di bulan ini kita memasuki tema obedience. Tadi saya ralat sedikit dari Adel. Obedience atau ketaatan. Dan saya memberi judul pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup di dalam ketaatan. Kalau saudara yang baru datang belakangan join beribadah, bahwa season besar gereja ini adalah momentum and movement, atau bicara tentang momentum dan bicara tentang kegerakan. Dan ini kami dapatkan dari ayat firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca dulu sebentar di Kisah Rasul 1 ayat 4 dan sampai ayat kelima. Tahukah saudara bahwa momentum dan movement yang Tuhan kerjakan pada waktu itu di gereja mula-mula itu karena adanya ketaatan. Sudah siap? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus memberikan perintah untuk melarang murid-muridnya untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem, dan mereka menyuruh mereka untuk menantikan janji Bapa, yaitu apa? Roh Kudus yang dicurahkan buat mereka pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa pada saat itu mereka taat, murid-murid taat untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mereka menunggu, mereka menantikan, mereka berdoa, mereka berkumpul bersama-sama. Pada sampai satu hari mereka berkumpul di kamar loteng, di kamar atas. Dan pada waktu itu, boom, Roh Kudus dicurahkan. Sesuatu terjadi. Mereka dipenuhi Roh Kudus, gereja Tuhan lahir pada waktu itu. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu lahir karena ketaatan daripada murid-muridnya. Karena murid-muridnya bisa aja punya opsi untuk nggak usah lah, ngapain nunggu juga. Atau mungkin pada saat lagi menantian, boring juga ya kita nunggu ya. Mereka begitu punya banyak opsi untuk nggak taat. Tapi pada waktu itu mereka taat, dan pada saat itu ketaatan mereka lah yang pada akhirnya membawa sesuatu terjadi pada waktu itu. Ketaatan adalah gaya hidup orang Kristen. Saudara catat ini. Jadi kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, ketaatan itu udah gaya hidup kita. Itu adalah lifestyle kita. Yesus telah mencontohkan itu buat setiap kita. Di Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan yang kita sembah, Yesus sendiri saja memberikan contoh dan teladan buat setiap kita bahwa ketaatannya itu jadi sebuah gaya hidup, sebuah hal yang gak bisa ditawar lagi buat setiap kita orang percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan contoh buat setiap kita. Katakan amin. Dan dikatakan bahwa bahkan dia taat sampai dia mati di atas kayu salib. Sekali lagi saya katakan, Yesus punya begitu banyak alasan, begitu banyak reason untuk dia tidak mau mati di atas kayu salib, tetapi dia mau taat sampai dia mati di atas kayu salib. Sudah bayangkan ketaatan satu orang memberikan kebenaran buat setiap kita. Apa yang dilakukan oleh Adam, satu pelanggaran, semua kita kena kartu merah semua. Tapi karena satu ketaatan Yesus, kita semua menerima kebenarannya Allah. Kita semua menerima penebusan. Coba bayangkan kalau pada waktu itu, semisalnya,
plot twist. Zaman sekarang kan ada plot twist ya. Kalau ada cerita di plot twist, Yesus gak mau mati di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang yang binasa. Tapi karena Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya, dia mau taat kepada Bapa dan mati di atas kayu salib. Katakan amin. Saudara boleh catat ini. Setiap langkah ketaatan kita membawa kita semakin dekat dengan tujuan Tuhan atas hidup kita. Setiap langkah ketaatan kita itu membawa kita semakin satu langkah demi satu langkah makin mendekat kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian sebaliknya, ketidaktaatan kita membawa kita semakin menjauh dari apa menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. So, our life, kehidupan kekristenan kita dibangun dari satu ketaatan demi ketaatan yang lain. Hari ini ketaatan saya sampai di titik ini, tetapi tujuan Tuhan ada di sebelah sana. Ketaatan saya berikutnya membawa saya semakin dekat. Ketaatan saya berikutnya membawa saya semakin dekat. Ketaatan berikutnya membawa saya semakin dekat. Tapi ketidaktaatan kita membawa kita semakin menjauh dan makin menjauh daripada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita mau dong kita hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita hidup masuk sampai kepada tujuan hidup kita. Kita hidup bukan lagi hanya sekedar mengejar mimpi kita bukan lagi sekedar mengejar tujuan pribadi kita, tapi kita hidup untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. To fulfill His purpose, to fulfill His destiny di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita bukan, oh ya aku punya mimpi, aku mau punya rumah, nanti nikah, punya anak, punya kerjaan, punya karir, pensiun dini. Which is gak ada salah sama sekali. Dan kita harus punya mimpi, tetapi lebih daripada itu, sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya hidup di dalam tujuannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu diawali dengan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Makanya kemarin saya bilang di dalam TBN, kita bisa jadi orang yang mengaku diri kita Kristen, KTP kita Kristen, kita dari kecil udah ibadah di gereja, tapi belum tentu kita mengalami kelahiran baru loh. Belum tentu kita mengalami yang namanya divine encounter, perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bisa menjadi titik awal kelahiran baru kita. Dan perjumpaan pribadi itulah yang membawa kita menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi orang Kristen yang begitu agamawi, kita bisa menjadi orang Kristen yang begitu fasih dengan ritual yang kita lakukan setiap minggunya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, tapi tanpa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tanpa kita mengalami satu encounter yang mengubahkan hidup kita. Pastor, gimana taunya saya sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup saudara gak akan pernah sama lagi pasti. Jadi kalau hidup kita masih begitu-begitu aja, saya ragukan saudara, kalau saudara mengaku bahwa saudara pernah berjumpa dengan Yesus atau mengalami Yesus. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya gak akan pernah sama lagi. Saya tahu bahwa dalam perjalanan ada proses demi proses. Tapi pada saat di titik awal kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, sampai terus proses kita berjalan dalam ketaatan kita, sampai di satu titik Tuhan akan membawa kita semakin segambar dan serupa dengan Dia. Hidup kita gak akan pernah sama lagi. Sama sekali gak akan pernah sama. Kenapa? Karena Dia memberikan kita hidup yang baru. It's a new life. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru. Kalau baru, this benar-benar brand new. Kemarin saya share di TBN, saya bilang, kalau kita punya, misalnya gini, hidup lama kita, ibarat kita punya handphone BlackBerry. Sampai pernah pakai BlackBerry? BlackBerry ya, kalau saudara nggak tahu BlackBerry apa ya anggap aja adalah just BlackBerry. Zaman dulu tuh BlackBerry, wah top banget. Dan saudara zaman hari ini masih pakai BlackBerry. Dan ada seseorang datang dan memberikan kepadamu sesuatu yang baru, just brand new. I don't know, mungkin tahun ini katanya mau keluar iPhone 16. Baru kemarin saya bilang 15. Mungkin tahun ini 16 Pro Max 1 terabyte. Give it to you. Pada saat saudara menerimanya, masa saudara mau pakai BlackBerry lagi? Pasti saudara gak pakai. Dan pada saat saudara menerima yang baru itu, gak akan pernah sama dong. You get the point?
Karena kehidupan yang kita terima dari Allah itu gak mungkin sama dengan kehidupan kita yang lama. Kalau dulu kita kebiasaannya dosa, kita suka jatuh dalam dosa, kita melakukan hal yang salah, kita hidupnya ngaco, hidupnya nggak ada arahnya, nggak ada tujuan. Tapi pada saat kita mengalami Yesus, perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidup kita jadi punya arah, punya tujuan, punya destiny. Dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Kalau dulu tubuh kita dikuasai oleh dosa, kita melakukan dosa karena daging ini menyuruh kita, menyeret kita, dan menawan kita, Bible katakan. Jadi kita jadi tawanan. Kita disuruh apa kita lakukan, karena kita adalah hambanya dosa. Kita melakukan karena kita hamba. Hamba apa? Disuruh apa kita mesti jalan. Nggak ada Allah, nggak punya kekuatan untuk menolak. Tapi pada saat kita menerima Yesus, Dia berikan hidup yang baru, dosa kita diampuni, kuasa dosa dikalahkan di atas kayu salib. Dosa yang kita lakukan hari ini setelah kita menerima Yesus itu murni karena pilihan kita. Karena dosa udah gak punya lagi kekuatan dan kuasa dalam hidup kita. Tapi pada saat kita jatuh, bisa jatuh gak? Bisa aja. Tapi itu murni karena pilihan yang kita buat, bukan lagi karena kuasa dosa. So, kalau kita mengerti ini, kita belajar makanya ketaatan demi ketaatan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita selaras dengan apa yang mau Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa ketaatan itu menjadi DNA-nya GKS Balikpapan. Amin. Dan mengalir in our blood. Jadi kalau itu tergores blood, ketaatan muncul di situ. Karena itulah sebagaimana kita yang Tuhan mau. Nah, saya mau bagikan ada beberapa hal pada pagi hari mengenai ketaatan. Yang pertama, so talk about obedience. Number one, yang paling penting adalah memperbaharui pikiran. So renewing our mind. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan sangat bergantung dari seberapa pikiran kita telah diperbaharui oleh firman. Semakin banyak area di dalam pikiran kita yang diperbaharui oleh firman, sedemikian itu kitalah semakin tertolong untuk kita bisa taat kepada firman Tuhan. So have to be renew. Pikiran kita ini pada saat kita lahir baru, menerima Yesus, roh yang diberikan kepada kita, we become new in spirit. Tapi masalahnya, in our mind, kita tetap masih pakai yang lama. Caranya gimana? We have to renew our mind. Kita harus memperbaharui pikiran kita. Karena tanpa pikiran yang diperbaharui oleh firman, sulit buat kita untuk bisa taat sama Tuhan. Di Roma 12 ayat 2 di dalam terjemahan lainnya, di dalam terjemahan sederhana Indonesianya, dikatakan begini, Dia akan memperbaharui pikiranmu. Di sini dibedakan warnanya, memperbaharui pikiranmu masing-masing sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu. Diperbaharui sehingga kamu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kamu tahu apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Dan kamu semua dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, apa yang paling tepat, dan apa yang menyenangkan Tuhan. Jadi mengetahui kehendak Tuhan, tahu apa yang terbaik dalam setiap keadaan, dimampukan untuk mengerti dan memilih yang baik, yang paling tepat dan paling menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah akibat dari sebuah sebab, yaitu apa? Pikiran yang diperbarui. Jadi kalau kita bilang aku mau menyenangkan hati Tuhan, tapi pikiran kita tidak diperbarui, mustahil. Dengan kata lain, kalau kita mengatakan bahwa aku ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup saya, tapi kalau pikiran kita nggak diperbarui, mustahil kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita pengen berpikir bahwa aku memilih apa yang baik, aku memilih apa yang tepat, tanpa kita memperbaharui pikiran kita, itu ada sesuatu yang mustahil. Dengan kata lain, jadi memperbaiki pikiran tuh udah gak bisa ditawar lagi. Kalau kita ingin belajar taat sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dengan pikiran kita yang lama tadi saya katakan, dengan pikiran kita yang lama, yang belum diperbaharui, pikiran daging kita, mustahil kita taat sama Tuhan. It's impossible kalau kita bisa taat sama Tuhan. Di Roma 8 ayat 5 sampai
yang ke-8 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah, karena hal itu memang tidak mungkin baginya. Orang yang punya pikirannya masih daging, pikirannya lama, berseteru. Berseteru tuh bahasa Ibraninya ciong. Ciong, ciong. Nggak cocok. Itu berantem terus, udah nggak bisa, nggak sesuai. Karena dia nggak bisa takluk kepada hukum Allah. Yang ayat ke-8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dia masih punya kerangka berpikir, cara berpikirnya ada cara berpikir yang lama. Kata keinginan di dalam bahasa aslinya adalah pronema, di dalam bahasa Greeknya dan bahasa Yunaninya. Dikatakan adalah the way of thinking, cara berpikir, mindset, pola berpikir. Jadi kalau kembali ke ayat 7 tadi, kalau saya ganti kata keinginan dengan terjemahan aslinya, maka ayatnya akan berbunyi seperti gini. Sebab cara berpikir atau pola berpikir daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk atau taat kepada hukum Allah, karena hal itu memang tidak mungkin baginya. Jadi cara berpikir dan pola pikir kita yang lama ini memang gak berlawanan dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Jadi kalau kita ingin belajar taat, perbaharui pikiranmu oleh firman. Katakan amin. Pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, seberapa banyak area di dalam pikiran kita yang kita izinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita? Seberapa banyak di dalam area di dalam pikiran kita yang kita bisa surrender, kita bisa serahkan kepada Tuhan dan mengizinkan Dia memperbaharui pikiran kita? Kenapa sih saya sebut dari tadi area pikiran? Karena ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, ada hal yang kita mau surrender sama Tuhan, tapi ada hal yang lain kita masih belum mau surrender sama Tuhan. Karena bicara tentang ketaatan bukan hanya bicara tentang satu hal, tapi kita ada banyak aspek dalam kehidupan kita yang kita perlu surrender, serahkan itu kepada Tuhan. Ada yang memang kita belum serahkan sama Tuhan. Nah, seberapa banyak area dalam pikiran kita yang kita izinkan diperbaharui oleh firman Tuhan, di saat itulah kita punya kekuatan untuk bisa menjadi taat sama Tuhan. Pastor, saya tahu banyak tentang firman Tuhan. Pastor, saya hafal banyak ayat firman Tuhan. Saya mau katakan, jawaban saya adalah bagus. Kalau saudara tahu, lebih bagus tahu kan daripada nggak tahu ya. Kalau saudara hafal, bagus. Karena lebih bagus orang hafal daripada nggak hafal ayat firman Tuhan. Tapi masalahnya, memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan itu tidak sama dengan kita mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Hafal bagus. Tahu bagus. Masalahnya, perkara memperbaharui pikiran kita itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan pengetahuan kita akan seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu. Orang bisa saja punya pengetahuan yang banyak tentang firman, tetapi pikirannya tidak pernah diperbaharui oleh firman Tuhan itu sendiri. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kalau kita baca bahwa Yesus selalu bertentangan dengan ahli Taurat, para imam-imam, orang Farisi. Kenapa? Karena mereka begitu fasihnya dengan Taurat, mereka begitu luar biasanya, mereka bahkan mengajarkan Taurat itu, tetapi hidupnya nggak pernah berubah. Bahkan satu kali Yesus memarahi orang-orang Farisi. Kenapa? Mereka mengajarkannya tapi mereka tidak melakukannya.
Dari sini kita bisa belajar bahwa seberapa banyak kita punya pengetahuan akan firman, which is good, tapi kalau nggak izinkan apa yang kita tahu itu memperbarui, memproses cara berpikir kita, sama sekali itu nggak ada gunanya. Kita boleh ngomong, ketemu orang keluar ayat, ketemu orang ngomongnya keluar ayat. Kalau ayat itu nggak pernah dihidupi dalam kehidupan kita, maka ayat itu nggak akan pernah mengubahkan hidup kita. Maka ayat yang kita keluar mulut kita itu nggak ada kuasanya. Kenapa? Karena nggak lahir dari perubahan dan transformasi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ukurannya adalah seberapa setiap firman Tuhan yang datang masuk dalam pikiran kita. Seperti pada pagi hari ini, kita mau tundukkan pikiran kita, kita mau taat kepada firman itu dan mengizinkan firman itu memperbaharui pikiran kita. Katakan amin. Yang kedua, ketaatan itu bukanlah cocok logi. Waktu saya merenungkan ini, Roh Kudus memunculkan satu kata, cocok logi. Apa tuh cocok logi? Cocok logi itu mencocok-cocokkan pikiran dan kehendak sendiri dengan firman Tuhan. Untuk apa? Membenarkan diri sendiri dan membenarkan tindakan. Kita mau kebenaran itu mengubah hidup kita. Bukan kita membangun alasan untuk membenarkan diri kita sendiri. You get the point? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bukan sesuatu yang untuk membenarkan diri kita sendiri. Cocok logi itu adalah ketika kehendak kita cocok-cocokkan dengan kehendak Tuhan. Dipas-paskan. Salah satu contoh gini. Minggu lalu saya ke Bali, lalu saya ketemu dengan beberapa leader dulu di gereja ini. Kami fellowship 2 hari ngobrol. Dalam perbincangan, karena mereka pindah kota. Dari Balikpapan pindah ke Bali. Ngobrol, lalu tibalah sampai di mana saya bilang, kalian di Bali ini, itu kehendak Tuhan atau kehendak sendiri? Simple questions. Kalau kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita untuk ada di kota Balikpapan, so we have to obey and we have to stay di Balikpapan. Tapi kalau memang Tuhan, kehendak Tuhan kita udah nggak ada lagi di sini, ya kita harus pergi. Karena kalau kita tinggal di Balikpapan, kita salah jadinya. Lalu saya sampaikan kepada mereka ada 3P. Kalau kita berada di satu kota misalnya. Pertama pelarian. Saya berharap saudara di Balikpapan bukan karena pelarian. Tapi kalau saudara lari, saudara ditangkap oleh Tuhan di sini. Kedua, karena pekerjaan. Ketiga, karena panggilan. Nah, saya mau supaya setiap kita untuk belajar Tuhan mau kita ada di mana. Kalau Tuhan mau ada kita ada di Balikpapan, memenuhi panggilan Tuhan, yang selalu menjadi kekhawatiran kita adalah, wah, tawaran di sebelah sana, di seberang pulau sana menarik. Kalau saya iyakan itu, berarti saya ada di sana karena pekerjaan. Salah nggak? Iya. Kalau kita lihat sekilas nggak salah dong, orang pengen punya kehidupan yang lebih baik, orang pengen punya penghasilan lebih baik. Tapi kita harus tahu itu kehendak Tuhan apa bukan. Karena musuh paling mudah membuat setiap kita untuk keluar dari tujuan Tuhan dan kehidupan kita melalui apa? Salah satunya cuan. Dia bawa kita dia bisa menarik kita jauh dari tujuan melalui dosa, melalui kesibukan yang luar biasa sehingga nggak punya waktu lagi buat Tuhan, melalui dosa, melalui distractions, melalui pacar yang baru diketemukan atau baru menemukan. Hal-hal ini bisa membuat kita keluar dari tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Menikah dengan orang yang salah. Jadi apa? We have to know. Kalau Tuhan yang suruh, you have to stay in Balikpapan, kita harus taat, maka penyediaan Tuhan akan ada di situ buat kita.
Karena dia akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Tapi kalau enggak, berarti kita cocok logi. Yang seringkali cocok loginya, kan pastor, di sana juga ada gereja, saya masih berdoa, saya kan masih bisa melayani Tuhan, saya kan masih menyembah Tuhan di rumah, saya kan masih enggak jauh dari Tuhan. Itu namanya cocok logi. Bagus gak? Bagus, daripada gak ke gereja, daripada gak melayani, betul ya? Pertanyaan saya simple. Tuhan mau kamu ada di mana? Itu dua aja jawab. Dan hati-hati dengan namanya kecondongan hati. Katakan sama saya, kecondongan hati. Kecondongan hati itu gini. Hati kita kalau udah condong terhadap sesuatu, maka kita bisa meng-create 1001 alasan untuk membenarkan kecondongan hati kita. Tapi kalau kecondongan hati kita hanya pada Tuhan, maka kita bisa punya 1001 alasan untuk mengiyakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita ada condongnya salah, kita bisa punya 1001 juta alasan bahkan untuk membenarkan tindakan kita. Itu namanya cocok logi. Coba ngomong dengan ibu, jangan cocok logi. Contoh lain. Yang single. Jika hati saudara sudah condong terhadap seseorang, padahal sudah jelas melalui ciri-ciri kriteria assessment, sudah bukan dia orangnya, tapi karena kecondongan hatimu sama dia. Artinya gini, melalui kacamata kebenaran udah gak masuk kriterianya nih. Mulailah ilmu cocok loginya keluar. Kan dia bisa kita bawa ke gereja, dia kan bisa terima Tuhan, kan dia bisa dibaptis, dia bisa. Kita cari cocok logi, kita cocok-cocokkan alasan apa nih untuk membenarkan tujuan itu. Ngerti apa tidak? Contoh lain, kalau hati kita punya kecondongan akan dosa, cocok logi lagi. Apa? Kan Tuhan masih sayang sama saya. Kan Tuhan selalu mengampuni dosa. Tuhan kalau datang minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni sama Tuhan. Cocok logi lagi. Itu salah gak? Enggak, itu kebenaran. Tapi kita gak pernah sadar bahwa Tuhan itu berduka akan dosa. Dia benci akan dosa. Dosa gak sama sekali tidak menyenangkan Tuhan. Waktu saat kita jatuh dalam dosa, dia itu berduka loh Tuhan. Hati-hati dengan cocok. Coba ngomong dengan dirimu, hati-hati dengan cocok logi. Ada satu kisah di dalam Bible, di Samuel, antara Samuel dengan Saul. So far so good ya. Tapi roh menyala-nyala, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ini si Saul nih. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat ke-10. Baru saja, 7 hari ditungguin gak datang-datang. Tapi begitu dia mempersembahkan korban, baru aja selesai. Ya habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah si Samuel datang. Bisa pas begitu timingnya. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, perhatikan ini, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat ke-12, cocok logi lagi. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri dan mempersembahkan korban bakaran. Maka pikirku, hati-hati, asumsimu. Kayak hati-hati dengan asumsi. Coba ngomong kanan kirimu, hati-hati sama asumsi. Memohon belas kasihan sama Tuhan salah nggak?
Enggak. Lagi ada masalah, cari Tuhan, salah enggak? Enggak. Mempersembahkan korban buat Tuhan, salah enggak? Enggak. Ayat ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Kalau bahasa sekarang, mateng loh. Lu lagi mempersembahkan korban Tuhan, bodoh perbuatanmu, kata si Samuel. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia 13 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Saul, kamu sudah bertindak sangat bodoh dengan tidak taat kepada Tuhan Allahmu. Wow. Saul pikir mempersembahkan korban rohani dong. Memohon belas kasihan Tuhan rohani dong. Dan dia punya alasan yang benar untuk melakukannya. Karena dia ingin, sebelum berperang dia ingin cari wajah Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan bilang yang mempersembahkan korban musuhnya adalah Samuel, bukannya si Saul yang mimpin. Even sedikit meleset kelihatannya benar, di mata Tuhan itu ketidaktaatan. Amsal 21 ayat 2 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, setiap orang menganggap pilihan hidupnya baik. Setiap orang. Berarti saudara dan saya itu menganggap semua pilihan yang hidup kita itu adalah baik. Tetapi Tuhanlah yang mengetahui dan menilai maksud hati kita. Jadi pilihan hidup kita yang kita anggap baik itu belum tentu maunya Tuhan. Ya, yang ngomong ya cuma beberapa orang. Pilihan hidup yang kita anggap baik itu belum tentu adalah pilihannya Tuhan. Saya sering sebut, good life is not necessarily God's life. Jadi hidup yang baik itu belum tentu hidupnya Tuhan yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya nggak bilang bahwa Tuhan pengen hidup kita hancur, buruk, bukan itu. Tapi pilihan hidup yang kita bisa pikir anggap itu baik. Seperti saya bilang, kita pindah keluar kota, jabatan naik, promosi, gaji double, bonus. Kita pikir itu baik. Tapi kita lupa nanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini kehendak-Mu atau bukan? Jadi kita pikir itu baik. We may have a good life. Tapi tiba di kota itu, kita sulit cari gereja, cari keluarga rohani sulit. Tadinya melayani jadi gak melayani. Tadinya memimpin dan memuridkan orang jadi berhenti. Datang sih berusaha setiap minggu cari gereja untuk ibadah dari satu ke satu gereja ke gereja yang lain. But you lost. But you may have a good life. Tinggal pilihannya. Saudara dan saya mau God's life atau just a good life. Tapi kalau God's life, maka di dalamnya ada good life. Karena Tuhan punya tanggung jawab atas kehidupan kita. Ketaatan ketika kehendak kita diselaraskan dengan kehendaknya Tuhan. Ketika kita mau tunduk kepada apa yang menjadi kata firman Tuhan daripada apa kata situasi kita. Ketaatan itu ketika kita mengatakan yes kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah bicara tentang kita melakukan exactly seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Yang ketiga, yang terakhir, ketaatan itu memungkinkan segala sesuatu. Ketaatan membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin. Tadi kita udah worship, kita udah nyanyi. Everything is possible. Ketaatan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketaatan memungkinkan segala sesuatu. Alkitab itu penuh dengan catatan, contoh di mana ketaatan apa yang tadinya tidak mungkin buat manusia itu menjadi mungkin buat Tuhan. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Roh Kudus mengingatkan saya lagi tentang kisah Petrus yang udah semalam-malaman nangkap ikan tapi gak dapat apa-apa. Di Lukas 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan gini, setelah selesai berbicara, di singkat cerita, Simon Petrus sehari semalam-malaman udah nangkap ikan gak dapat apa, sedang membasuh jalannya. Lalu Yesus datang pagi hari itu dan numpang di perahunya.
Dan singkat cerita, pada setelah Yesus mengajar, setelah meminjam perahunya Simon Petrus, di ayat keempat ini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami gak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan kata-kata ini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jala yang sudah dibersihin, sudah dicuci, udah tinggal pulang ke rumah. Tempat yang mereka sudah jelajahi semalam-malaman, nggak ada apa-apa, zong di situ. Hari yang semakin siang, yang semakin panas terik. Fisik yang sudah capek. Simon Petrus punya begitu banyak alasan argumentasi untuk menolak apa Yesus mau. Tapi dia tidak berargumen, tapi dia mengatakan bahwa karena engkau yang menyuruhnya, aku juga akan melakukan. Dan ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka taat, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Waktu saya baca ini, Roh Kudus mengingatkan bahwa yang menjadi fokusnya bukanlah ikan yang mereka dapat, yang sangat banyak itu. Ini bukan soal ikannya yang mereka dapat, tapi bicara soal tentang ketaatannya si Petrus. Dan situasinya apapun, dari dia bisa, Tuhan membuktikan bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan setelah itu, yang menariknya bukan masalah ikannya. Kita tahu, kita baca selanjutnya, mereka setelah menangkap ikan, perahunya hampir tenggelam, jala hampir koyak, mereka ke tepi danau, lalu mereka meninggalkan semuanya, lalu mereka mengikut Yesus. Single obedience membawa mereka masuk ke dalam destiny Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi jangan anggap sepele tentang destiny dan tentang ketaatan kita kepada Tuhan, karena itu akan membawa kita kepada destiny Tuhan. Sepertinya sepele, tapi satu ketaatan kita itu membawa kita masuk ke dalam tujuan Tuhan. Bahkan bukan hanya si Simon Petrus, tapi Yakobus dan Yohanes juga pada akhirnya masuk dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Waktu saya habis. Tapi ada satu kisah lagi di dalam Bible di mana janda di Sarfat. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Pada saat itu terjadi kekeringan luar biasa. Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat karena mengatakan bahwa ada seseorang akan memelihara hidupnya. Dia ketemulah dengan seorang janda yang susah, yang miskin, yang gak punya apa-apa kecuali hanya segenggam tepung di tangan dan minyak sedikit di buli-buli. Di ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, dia ngomong gini, tepung dalam tempayan itu tidak akan ada habisnya, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Ayat ke-15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Firman Tuhan datang, si janda taat, sekalipun keadaannya mengenaskan. Sesuatu yang harusnya dia buat diri dia, ada hamba Tuhan minta, lalu karena ada firman Tuhan datang, dia berikan lebih dahulu kepada Elia. Dan apa yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan, terjadi dalam kehidupan si janda dari Sarfat itu. Ketaatan tidak melihat situasi apa yang ada di luar, tapi ketaatan itu melihat kepada apa yang Tuhan katakan tentang keadaan kita itu. Katakan amin. Sekalipun gak masuk akal, sekalipun di masa kekeringan, sekalipun janda itu miskin, sekalipun dia hanya punya segenggam tepung segenggam dan minyak yang sedikit di buli-buli itu. Air diminta, segenggam tepung diminta, minyak diminta pula. Kalau Tuhan yang suruh, taat. Karena Tuhan akan menyediakan buat ketaatan itu. Yang mengerti katakan amin. Saya gak tahu setiap kita pasti punya journey sama Tuhan. Tapi saya percaya bahwa setiap ketaatan kita sama Tuhan itu akan mendatangkan berkat buat kita. Bukan berkat masalah cien, tapi berkat itu membuat kedewasaan kerohanian kita. Sudah tahu gak, kedewasaan rohani kita itu berkat ke Tuhan.
Katakan amin. Seringkali ketaatan mendahului mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita banyak mengalami di mana pada saat kita taat, tadinya hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Because of what? Because of our obedience. Kesimpulannya. So far so good? Saudara belajar sesuatu? Ketaatan itu bisa terjadi kalau kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Yesus. Ketaatan sepatutnya terjadi pada saat kita sudah mati terhadap diri kita sendiri, dan Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Ketaatan itu it's just between yes or no. Iya atau tidak. There is no room in the middle. Gak ada ruangan di tengah. Kalau mau yes, yes. Kalau mau no, no. Gak ada ruangan. Gak ada kompromi. Gak ada celah. Gak ada toleransi di tengah. Either yes or either no. Gak ada negosiasi. Gak ada persyaratan. Kalau kita mau taat sama Tuhan, yes Tuhan aku mau taat. Kalau kita gak taat, kita no. Tapi saya berdoa jemaat GKI Balikpapan, we have to say yes sama Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Kalau Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu, keraguan itu biasa dialami. Cari Tuhan, doa, minta konfirmasi. Maka Tuhan akan memberikan konfirmasi buat kita untuk taat. Apalagi sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Sampai saudara yakin bahwa yes Tuhan, ini memang adalah maunya Tuhan. Katakan amin. Hati-hati dengan jebakan ini. Sebagai penutup, hanya karena orang masih terlihat berdoa, hanya karena orang masih terlihat baca firman, rajin ibadah, melakukan hal-hal yang rohani, masih kelihatan melayani, masih kelihatan memimpin, kita pikir semuanya itu sudah taat sama Tuhan. Tapi sesungguhnya deep down in our heart kita sudah banyak no-nya sama Tuhan. Hati-hati kejebak dalam cara berpikir seperti itu. Amin. Satu ayat terakhir waktu sebelum di Yeskiel 36-26 sampai 27. Waktu saya merenungkan khotbah ini, Roh Kudus ingatkan satu ayat di Yeskiel 36-26. Dikatakan demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dikatakan bahwa aku akan memberikan kamu hati yang baru, roh yang baru, dan aku akan menjauhkan kamu dari hati yang tidak taat, hati yang keras. Di dalam terjemahan lain dikatakan the stubborn heart, stony heart, hati yang keras. Pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, Dia berikan kita hati yang baru, roh yang baru, dan Dia jauhkan kita dari hati yang keras. Dia cabut itu dan itu kita dia berikan hati yang baru. Hati yang keras, hati yang auban. Auban banget sih lu jadi orang. Auban tuh keras kepala. Cabut. Diberikan hati yang baru. Dan dikatakan bahwa aku akan membuat kamu hidup menurut semua ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. So, saya percaya kalau kita sudah menerima Yesus, kita diberikan hati yang taat sama Tuhan. Bukan hati yang keras, bukan hati yang mau semaunya kita sendiri. Bisa katakan amin. Sebelum kita tutup ibadah, saya mau ajak saudara melakukan sesuatu. This is what we want to build in this church. Karena kita bicara tentang ketaatan ya. Karena kalau kita bicara ketaatan, wah nanti setelah pulang ya udah taatnya nanti di rumah aja. Tapi I want
I want you all untuk bisa, yuk taat, belajar untuk taat sesuatu yang sifatnya praktikal dan kita bisa lakukan sekarang juga. Saya tahu, kita lagi digerakkan di dalam gereja tentang penyembahan. Saya tahu ini nggak mudah buat beberapa orang, tapi kalau kita belajar tentang ketaatan, apa yang mau Tuhan mau, it's about worship. Di dalam terjemahan aslinya, di dalam bahasa Ibraninya, worship itu ada syakah. Itu artinya to bow down. Bow down itu bicara tentang humility. Datang di dalam hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Bahwa mengakui bahwa dia adalah greater than us, dia lebih besar daripada kita. To bow down itu bicara tentang submission, penundukan diri kita kepada seorang pribadi yang jauh lebih berkuasa dan jauh lebih besar daripada kita. Dan itu terlihat dari our physical response, dari fisik kita yang kelihatan. Kalau kita hormat dengan seseorang, apa sih yang kita lakukan? Kita bow down. Tanda respect kita dan honor kita. Kedua yang di dalam bahasa aslinya, proskuneo di dalam bahasa, salah satunya di dalam terjemahan aslinya adalah to kiss the hands of our superior. Jadi kalau ada seorang raja datang, kalau kita berlutut dan kita kiss tangan raja itu penyembahan. Di dalam terjemahan lainnya, penyembahan itu kata yadah. Yadah itu adalah extending in the hands, ngangkat tangan, in thanksgiving and praise, dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Mungkin di antara kita penyembahan biasa-biasa aja. Tapi kita tahu hari ini kita belajar tentang penyembahan. We want to angkat tangan kita. Belajar. Hari ini juga, detik ini juga. Kita belajar, kita angkat tangan kita. Pastor aku gak biasa. Pastor dulu aku gak gini. No. Kita belajar tentang ketaatan. Kita lakukan apa yang seharusnya. Di dalam tema lainnya, worship bicara tentang syabah. Syabah itu loud praise. Makanya kita bershout. Disorak-sorai. Kenapa? Karena bahasa aslinya begitu. Kata halal di dalam Hebrew wordnya, this crazy exuberance praise yang wow, penuh sorak-sorai. That's we call worship. Yang mengerti katakan amin. Kata lainnya ada todah, artinya thanks offering. Pada saat kita menyembah, kita memberikan persembahan. Apa? Ucapan syukur. Makanya jangan datang ke ibadah ngedumel, ngomel. Just give thanks for everything. Amin. Kita mau belajar taat?